Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita menguatkan, mengazamkan hakikat dari kehidupan kita ini adalah ketaatan, dan kita mampu menguatkan keseimbangan hidup kita. Dunia itu dicari karena kita hidup di dunia, tapi pencarian di dunia harus memiliki seluruh unsur perintah yang datangnya dari Allah, disyariahkan kepada seluruh manusia melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya tabiatnya seorang mukmin itu adalah orang-orang yang merekayasa hidupnya dengan tidak melencengkan segala kehidupannya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesejatiannya seorang mukmin. Silakan cari dunia. Kencang-kencang cari, 24 jam, kalau perlu 25 jam kalau ada masalah. Tapi di dalam semua pencarian itu, hakikat tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mengencangkan ikhtiar, karena ikhtiar itu diwajibkan kepada setiap muslim. Bersyukur kepada hasil yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bergembira menapaki hasil itu. Menghilangkan upatan, menguatkan pujian, dan menyempurnakan semua tabiat dalam segala kehidupan yang di dalamnya ada kelebihan dan kekurangan. Kalau ini bisa kita lewati, maka tidak ada orang yang bersangka kepada takdirnya, tidak ada. Ya, kalau lagi sakit maka berobat, sempurna berobatnya, jangan nanggung-nanggung. Tapi di dalam perobatan itu kencangkan keyakinan bahwa semua yang dilakukan antara ikhtiar dan tawakal ini harus seimbang. Lalu Allah berikan di tengah-tengah sakit itu kemudahan. Apa kemudahannya orang yang sakit? Bersangka baik atas kesehatan. Itu kemudahan bagi orang yang sakit. Makanya kalau ketemu kita sama orang yang sakit gigi sudah 2 hari, nggak nyenyak-nyenyak tidurnya, itu nyenyak tidur itu jadi idamannya itu. Jadi artinya kalau sekali waktu dia dapat nyenyak tidur, jangan anggap itu rezeki yang sepele. Itu rezeki yang tidak mahal tapi sangat sensitif. Kenapa? Kalau orang tidak nyenyak tidurnya sangat mengganggu objektivitas perjalanan hidupnya sehari-hari. Bayangkan tuh kalau ketemu sama orang yang kurang tidur, emosinya meningkat, mau marah aja bawaannya, ya kan? Matanya pun ceper, ya kan, antara orang mabuk dan orang sadar, bingung ngawalnya. Artinya apa? Ada sesuatu yang Allah hadirkan dalam diri kita, kelihatannya tidak mahal kalau urusannya uang, tapi sangat sensitif dia ada di dalam diri kita. Sama seperti perjalanan hidup, yang kena duri adalah kuku, yang merasa sakit kepala. Itu cukup unik sebenarnya. Yang sakit gigi, yang nggak bisa tidur mata. Kenapa? Karena tubuh ini sesungguhnya kolektivitas yang nggak bisa berpisah-pisah antara satu dan yang lain. Jadi kolaborasi itu memang sudah ditunjukkan Allah dalam diri kita. Jadi kolaborasi itu bukan slogan Pemko Medan aja. Kolaborasi itu slogannya hidup manusia. Jadi kolaborasi itu sebuah keniscayaan dalam setiap kehidupan kita. Di subuh ini kita mengazamkan diri menjadi orang yang terus menguatkan ikhtiar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kaji ya. Sekarang kita masuk di wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemarin kita sudah tuntaskan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, simbol yang perlu dilihat itu adalah Allah sini sebut wa yarzuqhu, rezeki. Maka kekuatannya adalah rezeki itu simpul seluruh kehidupan manusia. Apakah harta itu rezeki? Iya.
tapi tidak selalu iya. Saya ulangi, iya tapi tidak selalu iya. Karena rezeki itu abstrak, tidak konkret. Harta itu konkret. Ya, uang itu harta, mobil itu harta. Semua yang dimiliki yang kelihatan itu harta. Lalu masuklah kita kepada hal-hal yang jauh lebih abstrak. Memanfaatkan harta yang dimiliki itu sudah masuk pada poin rezeki. Memanfaatkan itu feedbacknya dua. Pertama, bermanfaat untuk dirimu secara internal atau bermanfaat untuk orang yang bukan dirimu secara eksternal, tapi efeknya kembali kepada dirimu. Nah, begitu kira-kira melihatnya. Jadi kalau kita ngasih makan orang, yang kenyang siapa? Dia. Duitnya duit siapa? Duit kita. Yang nyaman atas makanan itu siapa? Dia. Ada nggak feedbacknya ke kita? Ada. Apa feedbacknya? Suka hati aja apa? Rasa tenang, rasa nyaman. Itu yang paling bagus. Rasa dongkol, itu yang kurang bagus. Enak kali kau yang makan kenyang, uangku yang habis. Nah, kira-kira kan begitu toh. Kita kan kalau bandari orang makan, silakan, aku yang bandari. Aturannya mau pesan telur, dia jadi pesan ayam deh, Pak. Nah, tambuh pula dibantinya. Kau yang memang kawan ya, awak aja pakai telur makan, pakai daging pula dibantai kawannya. Dongkol dia kan. Minta jus pula itu katanya. La ilaha illallah. Memang enggak ada lah otak kawan ini kata. Coba bayangkan, dongkol enggak tuh? Nikmati aja dongkol itu, enggak apa-apa. Ada masalah. Karena orang berbagi itu walaupun enggak ikhlas tetap dapat satu nilai berbagi. Jadi itulah kemenangannya orang sedekah. Kalau nggak ikhlas tetap dapat manfaat. Selama orang yang diberi itu merasa manfaat terhadap apa yang diberi, maka itu akan menjadi pahala kepada dirinya. Nah, pelan-pelan kau belajar ikhlas. Nah, kita pun yang dibandari tahu dirilah. Masa yang membandari minum teh manis, awak pesan cappuccino yang paling eksklusif, ya kan gawat ya. Kira-kira kan begitu. Baik ya, ini pesan saya kepada orang yang sering dibandari ya. Jadi wayarzuqhu itu simpulnya dua, internal dan eksternal. Kepada dirimu sebenarnya kepada kita itu jauh lebih dominan berbagi itu. Apa efek kepada kita? Kemampuan mengelola hati agar jauh lebih legowo. Saya nggak bilang ikhlas lah, ikhlas itu terlalu berat. Lebih legowo menerima bahwa yang kita lakukan itu tidak ke kita manfaatnya, tidak kepada kita hasilnya. Jadi dari legowo itu pelan-pelan ikhlas itu akan muncul. Ya udahlah, biarlah aja. Ya kan? Datang kemana-kan awak dari kampung, bawa anak. Ditengoknya ada sepeda anak awak dua di situ. Satu sudah mulai kopeng-kopeng dia punya cat. Apa katanya? Wak, mintalah wak sepeda satu ini wak. Dalam hati wak, aku ke kedai sering naik sepeda ini. Cemana ini? Datang mamanya bilang juga, kasih kenapa bang? Bang kasih kenapa bang? Wah pening kepala wak. Wak tengok ya udahlah, Bismillah. Ikhlas nggak ikhlas, ya kan? Nggak apa-apa. Karena memang disitulah saatnya kita mulai melegowokan. Nanti akan muncul di kepala kita dua tabel. Tabel satu, kenapa sepeda itu nggak bermanfaat lagi? Sudah jelek, sudah lama, ini. Tabel 2, kenapa sepeda itu masih bermanfaat? Sering masih kepakai. Wah itu, tabel itu akan membuat merancang kepala kita untuk memberi keputusan apakah kita ikhlas atau tidak. Itu cara kerjanya Pak. Tapi nggak apa-apa. Yang gitu-gitu itu harus sering kita buat dalam diri kita agar hati kita ini lama-lama melunak. Nah inilah kerjanya. Makanya kenapa dalam banyak hal para ulama itu mengatakan, Ustadz saya belum ikhlas, apakah saya harus sedekah? Sedekah saja. Ustadz belum ikhlas, sedekah saja. Kenapa? Karena disitulah letak mengelola legowo tadi itu. Nah kira-kira itu. Sampai nanti kepada keikhlasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tunggu ya, kita masih di atas ini. Min haitsu la yahtasib. Tadi itu rezeki itu sesuatu yang dari internal ke eksternal juga ya. Apa efeknya ke eksternal? Efeknya ke eksternal dia bahagia, dia gembira, kalau makanan dia kenyang. Nah, kita masuk yang lebih abstrak. Dia baik sangka. Kepada siapa dia baik sangka? Kepada dirimu yang memberikan. Oke, itu normal, horizontal. Tapi kalau dia sudah mulai baik sangka kepada Allah, berarti mulai jariah itu amalmu.
Ya Allah, gak sangka aku dia ngasih ini. Alhamdulillah, ternyata engkau mudahkan urusan saya. Itu udah mulai naik itu Pak. Dari baik sangka horizontal menuju vertikal. Dan itu kalau bisa kita lakukan kepada semua orang yang kita mudahkan urusannya, itulah amal jariahmu itu. Karena salah satu dakwah yang gak bisa kita putus itu dari diri kita adalah mengajak orang yang mulai berburuk sangka kepada Allah kembali baik sangka kepada Allah. Itu tinggi dan mahal itu. Makanya mu'allaf itu sebenarnya kerjaan yang berat ya. Itu dari orang yang nggak percaya menuju percaya. Nah nanti ada lagi levelnya. Dari orang yang mulai buruk sangka kepada Allah atas semua takdir, balikkan dia. Makanya kan yang Ramadan lalu saya sebut, kalau kau mau sedekah baju, jangan cari ustadz-ustadz kayak saya. Ini udah aman. Yang nggak aman itu cari di bawah tol, di bawah sungai, di pinggir rel. Yang dia ngomongnya kayak gini, nggak ada itu sholat-sholat. Kalau nggak kerja nggak ada itu, percuma aja. Nah, orang-orang kayak gini cari, kok kasih baju. Udah bilang sama dia, mudahkan urusanmu tentang taatmu kepada Allah. Pakai baju ini, cantik kepada dirimu. Kira-kira gitu. Jadi orang-orang yang kayak saya ini nggak usah dikasih. Cari orang-orang yang sudah mulai buruk sangka kepada Allah atas segala takdirnya. Kenyangkan perutnya, nyamankan hidupnya. Nah saat itu engkau berdakwah sangat eksklusif. Mengajak orang yang mulai tak baik sangka kepada Allah menuju baik sangka kepada Allah. Begitu ya. Jadi saya sama Ustadz Akmal Tarigan gak usah kasih-kasih lagi. Nah, serius. Ada nggak dia di sini? Mana? Ya, min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib ini sesuatu yang unpredictable. Di mana unpredictable-nya? Di akalmu. Akalmu itu tidak mampu memproduk kenapa dia bisa terjadi. Inilah dia min haitsu la yahtasib. Jadi gini ya. Coba ya kita bicara akal kausalitas. Kalau orang kuliah S1, S2-nya teknik, bisa nggak jadi dokter? Nggak bisa toh? Nah itu. Maksud saya kayak gitu. Min haitsu la yahtasib, akalmu tak berhasil merancang apa jalannya kenapa bisa sampai di situ. Oke ya? Kenapa bisa begitu? Karena kerja akal hanya mampu secara kausalitas, hanya itu aja. Akal ini nggak mampu dia bekerja di luar nalar kausalitas, sebab akibat nggak mampu dia bekerja. Gitu ya. Alhamdulillah Ustadz, saya baru siap mandi ini, kenyang kali saya rasa. Wah udah mulai bingung awak kan? Itu ya. Saya jujur aja lah Ustadz ya, semenjak tidur tadi barulah saya rasa kenyang. Ya. Karena kenyang itu harus makan, itu kausalitasnya. Tapi ada nggak orang tidur kenyang? Hah? Ada nggak? Ada. Tanya para sufi itu, ya Allah, selesai saya hari ini zikrullah, letih tubuh saya, karena ini fitrah. Tubuh itu yang letih fitrah. Maka izinkanlah saya berbaring sebentar, menutup mata, tapi tidak menghabiskan kehadiran atau ingatan saya kepada Engkau ya Allah. Tapi saya tidak punya makanan ya Allah. Jika Engkau meridhoi, izinkanlah tidur ini menjadi jalan untuk saya merasa kenyang dalam diri saya. Wah itu amalan ngeyelnya para sufi, nggak usah amalin payah, nanti habis ini diamali pula. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, ada nggak orang tidur bisa kenyang? Ada, karena akal kausalitasnya sudah mulai tidak bekerja secara kausalitas. Ya, akal kausalitasnya sudah mulai tidak bekerja secara kausalitas. Tapi nggak usah, saya mau katakan itu naik grade-nya. Sekarang kita mau katakan, ketika Allah menyebut min haitsu la yahtasib, kerja kausalitas itu tidak sepenuhnya sempurna. Ya kan? Masa seorang ibu-ibu keasinan, ya kan? Udah sadarnya ibu ini asin itu, ya kan? Cuman kan gimana caranya supaya makanan ini terasa tidak asin? Dibelinya lah kerupuknya apem pula, ya kan? Akhirnya karena suaminya pun takut bilang sama bininya itu asin, digigit-gigit suaminya lah kerupuk apem itu sama nasi yang asin itu. Akhirnya dibilangnya apa? Oh cocok. Nah unpredictable, bininya bingung. Setahuku asin, kok suamiku bilang nggak asin? Ya iya udah, min haitsu la yahtasib itu. Anggap saja itu cara kerjanya di luar nalar kebiasaan manusia. Buat arisan di rumah. Biasanya 15 orang yang hadir. Dia buatlah porsi 20 orang. Udah prasmanan.
Tiba-tiba yang datang 53 orang. Pening kepala. Kalau nasi kotak tadi masih lumayan, bisa dipesan sebentar. Ini datangnya 53, stres panitia, keringat dingin, ya kan? Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku cuma mau minta satu, janganlah buat malu saya. Nanti dianggap pula saya pelit-pelit. Kebenarannya kemarin di tempat yang lalu 30 dibuat, 10 yang datang. Di tempat yang lalu 20 dibuat, 15 yang datang. Hari ini saya buat 20, asumsinya 15 yang datang. Yang datang 53 orang. Ya kan? Apa jadi? Akhirnya atas izin Allah, tapi ini jangan direkayasa. Ini kerjanya nggak bisa direkayasa. Dibuat Allah, semua orang yang 53 orang itu makannya ecek-ecek aja. Cicip-cicip. Nah, enggak makan congok, enggak rakus, kira-kira gitu loh. Enak kali Bu, ya aku sikit aja lah, tadi udah makan. Yang satu bilang aku sikit aja lah, nanti mau pesta lagi. Aku dia, atau akhirnya lengkap semua. Min haitsu la yahtasib, masuk kepada akal kausalitasmu. Karena memang itu enggak urusanmu. Urusanmu itu hanya melihat apa sebab akibatnya. Kalau ada orang mau datang, buat hidangannya, udah selesai. Selebihnya enak atau tidak enak, sempurna atau tidak sempurna, nyaman atau tidak nyaman, ikhtiarnya kita naikkan ke atas. Ya Allah ya Tuhanku, makanan ini berilah kekuatan dan keberkahan kepada orang yang memakannya, agar dia menguatkan ketaatannya dan lebih sehat dari sebelumnya. Jadi min haitsu la yahtasib, kerjanya unpredictable. Makanya ketika hal-hal yang unpredictable datang kepada diri kita, ya kan, terkejut bininya pulang dari masjid suaminya nggak basah, padahal hujan. Bang, udah naik makom abangku tengok. Ya, kenapa bisa nggak basah? Abang nggak pakai payung? Kayak mana caranya ini bang? Kayak mana? Padahal nebengnya dia sama kawannya naik mobil ke situ. Artinya unpredictable, sesuatu yang kita nggak sangka-sangka. Oke, kita kaji ya. Pertama, apa itu yang min haitsu la yahtasib? Kita main wa yarzuqhu dulu ya. Apa itu wa yarzuqhu itu? Rezeki itu apa? Rezeki dari langit dan fis samawati wal ardh. Gini, apa itu rezeki dari langit? Lalu orang bilang hujan. Hujan itu rezeki nggak? Serius, sama orang Bumi Asri hujan rezeki nggak? Nanti banjir. Hujan itu simbol dari rezeki. Makanya yang dibentuk itu mindset. Kalau hubungannya kepada diri pribadi, kalau engkau kena hujan, maka sunnah hukumnya engkau berdamai dengan hujan. Kan bolak-balik saya bilang. Hujan, kau boleh membasahi saya, tapi berilah saya kekuatan agar saya tidak menjadi sakit gara-gara hujan. Gak apa-apa, mintanya bukan ke hujan itu seperti partner, mintanya kepada Allah. Itu kalau ke individu. Makanya tidak boleh bersangka buruk kepada hujan. Ingat, kalau kita bersangka buruk kepada hujan, hujan condong menjadi mudarat kepada diri kita. Ya, gitu dia. Nah, gitu bunyinya tuh. Hujan, nah itu udah mulai sangka buruk. Hati-hati. Pertama hujan itu bisa menaikkan sengmu. Buang, hati-hati. Ya. Sampai pada hal-hal yang lebih serius. Makanya tidak boleh sangka buruk kepada hujan, karena hujan itu bentukan daripada nilainya adalah rahmat. Itu satu ya. Nah, hujan itu simbolnya rezeki. Tapi ada nggak hujan menjadi bala? Ada, banyak. Makanya sunnah hukumnya kita berzikir pada saat hujan, termasuk berdoa. Nah, di sini yang disebut dengan langit itu apa? Rezeki langit itu adalah rezeki yang Allah hantarkan kepada kita tanpa pakai sebab akibat tadi. Itulah rezeki langit. Ya. Jadi kan gini, ada orang berdoa. Kira-kira doa itu posisinya di mana? Doa itu di posisinya ikhtiar atau tawakal. Nah, kita dudukkan dulu itu supaya enak. Kita selalu menyangka secara generik doa itu posisinya tawakal. Harusnya doa itu posisinya ikhtiar. Karena doa itu kan hajat orang, kerja orang, yang kerja itu tidak pakai fisik. Makanya kalau mindset kita hanya menghubungkan doa dengan tawakal, power doa itu lemah, nggak kuat. Karena kita anggap itu sudah kerjanya Allah. Jadi gini tuh kira-kira. Nah, ambil ya. Nah, udah urusan kau itu ya, nggak urusanku lagi. Nah, kira-kira gitu.
Udah, kalau kita menganggap doa itu ikhtiar, maka setelah kita kasih ke atas, yang atas balikkan lagi ke kita. Tunggu ya, aku setel dulu di atas, disetel di atas. Nah ini dah, aku kasih samamu. Dah, sekarang kau kerjain ya, udah bagus tuh. Kira-kira gitu. Paham nggak kira-kira? Jadi sebenarnya feedbacknya kepada kemampuan kita. Jadi doa itu mencarger rasa optimis dan kemampuan kita untuk bisa lebih kencang berjalan dalam hidup ini. Nah, jadi sebenarnya powernya di situ. Percaya diri itu dibentuk oleh doa. Kalau mau nggak percaya nggak apa-apa. Nah, tapi jangan doa yang kelihatannya jelek tuh. Baru angkat tangan udah jelek kali mukanya. Ya Allah, keluh kesah aja dalam doa. Jangan banyak keluh kesah dalam doa, Pak. Saya ajak kita semua bergembira kau dalam doa. Karena Allah merancang hidupmu dengan penuh kebaikan. Tapi banyak kali ujiannya masih sikit itu. Banyak ustadz sikit. Dibanding para nabi, para wali, para ulama yang mereka tetap istiqomah di jalan taat itu. Padahal ujian mereka jauh lebih berat daripada apa yang kau alami. Baru 3 kali hilang sendal di masjid, udah kau anggap tinggi kali lah ujian dalam hidupmu. Belum 5, masih 3, tambahi 2 lagi. Udah, supaya kau tahu bagaimana belajar sabar, supaya kau tahu bagaimana memisahkan harap dan kepemilikan dari dalam diri manusia. Begitu cara kerjanya sebenarnya. Jadi semakin tinggi hajat kita kepada Allah, sebenarnya semakin hilang rasa pamrih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nanti yang hidup di dalam diri kita itu adalah menikmati semua taat yang kita sebut ini. Jadi nggak ada lagi orang merasa terzalimi ketika dia taat, ya kan? Ketika tadi adik kita membaca ayat tahajud itu ya, ketika tahajud. Yang hadir kepada diri, yang hadir dari diri kita itu adalah keistimewaan. Kenapa nggak semua orang ada dalam tahajudnya? Semua orang tidak memilih tahajud sebagai tempat yang eksklusif dalam dirinya. Jadi tidak lagi dalam wajah yang aku besok mau sholat tahajud dulu, mau mengadu semua masalahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus ini kalimat, tapi kurang energik. Banyak kali rupanya masalahmu. Coba kalkulasi dulu, tulis di kertas. Ya. Udah selesai sholat, ya Allah jadi gini ya Allah, ini kan udah kutulis nih, jadi ada 17 yang mau kuadukan samamu, 1, 2, boleh, tapi tolong ritmenya lebih positif, jangan negatif, ya. Hati-hati, disinilah letak bagaimana nanti kita mampu mengelola diri kita. Kan sudah saya bilang, Nabi Adam diturun ke bumi, nggak pakai hak tanya, langsung Rabbana zolamna ampusana. Nabi Yunus ditelan oleh ikan langsung ya subhanaka inni kuntu minaz. Nggak ada hak tanya di situ. Sebenarnya mereka sebagai nabi harusnya punya leg spesialis, bertanya dong, ya Allah kenapa kayak gini hukumannya? Apa salah saya? Itu kan hak tanya itu sangat proporsional. Tapi kenapa nggak mereka gunakan hak tanya? Karena mereka tahu cukup sempurna takdir Allah kepada dirinya ketika dirinya tidak berpisah dengan ketaatannya. Jadi kalau engkau belum berpisah dengan ketaatanmu, sempurna takdirmu. Kalau nggak percaya nggak usah. Ini kalau perkara laparnya, lapar itu ece-ece, Pak. Serius lah. Tapi kalau sudah berpisah kau dari taatmu, ngeri hidupmu. Sudah mulai tak takut meninggalkan sholat, sudah mulai meleceh-lecehkan orang yang taat, sudah mulai menggunjing-gunjing orang yang taat, berarti kau sudah mulai berjarak dengan taatmu. Saat itu silahkan kau gunakan hak tanya. Ya Allah, kenapa saya segini sempurna hidupnya, tapi saya tidak merasa berdosa meninggalkan sholat? Itu yang perlu kau tanya. Bukan terbalik, kenapa saya sholat tapi nggak ada duit? Itu nggak pertanyaan. Bisa nggak levelnya ke situ? Harus bisa dong. Ya, karena kajiannya tasawuf. Di situ lagi mahal-mahalnya harga cabai, di situ semua makanan harus bercabai. Tidak indah hidup ini kalau tidak makan pakai. Betul itu yang kau bilang. Kemarin asal kau makan cabai langsung mencret. Sekarang lagi mahal harga cabai, seolah-olah semua makanan harus pakai cabai. Ada apa? Ya. Kalau pengen kali kau pedas hidup ini, beli aja sebatang cabai, sebiji. Warna merah cari, potong bagi 2, udah oles-oles di bibirmu. Wah, insya Allah pedas itu. Bukan hanya bibirmu yang pedas, dunia ini pun kau rasa pedas. Jadi kalau mau pengen menikmati, jadi saya mau katakan kalau bicara tasawuf ini serius, ya. Ketika sesuatu tidak sampai kita menjangkaunya,
Apa ajaran sufistiknya? Berpisah kau bergantung dari situ. Karena manusia tidak boleh bergantung kepada makhluk. Manusia hanya boleh bergantung kepada Khalik. Allahus Samad. Lam yalid. Jelas. Tapi kan sentuhannya sangat politik. Ustadz, ini kita harus bicarakan. Oke, saya sentuhannya tasawuf. Kalau orang tasawuf bilang, mahal cabai, mahal, nggak bisa dibeli. Nggak usah makan pakai cabai, udah gampang aja. Bisa nggak Ustadz? Harus bisa dong. Kenapa nggak bisa? Puasa aja sebulan kau bisa, kenapa nggak bisa kau makan tanpa cabai? Nah, logikanya gitu. Kenapa? Karena manusia hakikatnya harus berjarak dengan kebergantungannya pada dunia. Saat itu, apa kegembiraan bagi orang-orang yang sudah berjarak itu? Independen. Menjadi orang independen itu sangat nikmat, Pak. Sangat nikmat. Jadi tidak bergantung pada apapun. Ya. Naik becak dia pergi ke mall. Yang stres satpam mall. Kalau dia santai-santai aja. Pak, kenapa Bapak naik becak? Jangan kau yang pening, aku aja nggak pening, bilangnya. Udah. Nggak masalah. Apa urusannya kalau naik becak rupanya? Hah? Tapi kita kan masih sangat bersentuhan dengan prestis. Kalau kajian tasawufnya begitu. Jadi semakin kita melepas kendali kita daripada sekat-sekat yang berhubungan kepada kita, pujian orang, sakwa-sangka orang, itu masih sangat duniawi. Salah, tidak salah, tapi belum sempurna. Terus bagaimana melepasnya? Lepas satu-satu. Tapi jangan ngeyel, jangan puak labu, Pak. Ada juga orang puak labu. Tengok nih ya, aku naik Gojek biar tahu orang kalau itu puak labu namanya. Ya. Jadi gimana? Normal-normal aja. Kalau lagi malas bawa mobil, kau pesan Gojek. Udah. Ini bukan bahwa kau naik Gojek lalu kau mau menunjukkan sama manusia sejagat raya ini bahwa kau juga orang hebat naik. Enggak itu niatnya. Itu juga enggak lurus. Ya kalau mau naik Gojek aja. Nah masalah, ya kan? Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini sesuatu yang sangat kuat. Jadi rezeki dari langit dan bumi. Bumi itu apa rezekinya? Rezeki dari bumi itu adalah sesuatu yang sifatnya horizontal. Kalau bekerja dapat gaji. Nah, jadi sunnah sebenarnya kalau orang-orang NU disolawatinya itu gajinya. Ya, tapi kan nanti dia bilang NU sentris, ya enggak NU sentris lah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Apa kira-kira? Itu bid'ah itu Ustaz, mensolawatkan gaji gini, bersolawat itu diperintahkan. Kalau kebetulan lagi nerima gaji dia gembira atas gajinya, lalu dia bersolawat, masa nggak boleh? Nggak pernah dilakukan Nabi. Oh iya, banyak kali yang nggak dilakukan Nabi, kita lakukan hari ini. Padahal hal yang teknis. Tapi kalau urusan manfaatnya tidak putus kepada Nabi dan apa yang disyariahkan oleh Allah dan kepada Rasulullah, maka nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah di situ. Jadi bagaimana? Silakan. Kenapa diselawatkannya uangnya, gajinya? Dia bilang, ya Allah, seperti mana Rasulullah gembira atas rezeki dunianya, seperti itulah saya gembira menerima rezekinya. Ini harta yang saya miliki. Kalau dihitung secara matematis, takkan pernah cukup jumlah angka ini. Tapi ketika engkau mengizinkan dan ridhoi, ini sempurna kepada diri saya meyakinkan ini menjadi rezeki kepada diri saya. Bismillah. Cara kerjanya gimana? Ya, kesetrum itu akal istrinya, kesetrum akal anaknya, kesetrum rumahnya, kesetrum mobilnya. Apa yang tersetrum? Bininya yang aturan mau beli sepatu baru jadi malas. Salah. Anaknya aturan minta jajan banyak, malas. Rumah yang aturannya pagar sudah hancur, nggak hancur pagarnya. Padahal sudah oleng-oleng apanya, rodanya. Udah gini, kleong. Pokoknya tetangganya paham lah. Kalau ada bunyi kleong. Itu masuk dia. Itu masuk dia. Jadi kadang-kadang ada bagusnya juga itu pagar kita bunyi-bunyi. Kenapa? Tetangga kita paham kita ada di rumah atau tidak. Nah, kalau gitu pelihara pagar yang serius. Jadi sebenarnya ketika engkau berdoa bahwa harta ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu orang yang menjadi sebab keluar banyak uang itu kesetrum akalnya. Kesetrum itu bukan berarti benar-benar kesetrum gitu, enggak. Maksudnya paham dia. Sehingga akhirnya itu yang, karena memang ciri-ciri Allah cukupkan rezeki itu bukan hanya jumlah yang banyak, tapi dikecilkan pengeluaran. Kan saya kira teori ini sudah bolak-balik toh. Kalau saya ditanya, mana kau pilih? Kalau ini pilihan. Kalau ini pilihan. Sibuk mencari jumlah yang banyak atau dipantaskan Allah jumlah yang sedikit menjadi cukup. Saya milih yang nomor 2 aja biar enak tidur, Pak. Itu ciri-ciri orang malas, Ustaz. Enggak malas.
Itu ciri-ciri orang yang bersangka baik kepada semua yang Allah hadirkan kepada diri kita. Gampang, Pak. Ya, jadi ngeyel-ngeyelnya nih, di rumah nggak ada gula, kopi nggak ada. Padahal dia ini orang yang tukang ngopi. Padahal dia ini orang yang tukang minum teh. Kira-kira gitu kan. Udah gedek aja bawaannya. Yang ada tinggal air putih. Tapi dia orang yang bersyukur. Orang yang berakad bahwa semua yang dihadirkan Allah kepada dirinya adalah sempurna. Bagaimana? Dibuat Allah air putih ini cantik di akalnya. Wih, bismillah, ini enak ini. Ya, menetralisir semua minuman yang sudah banyak warna di dalam tubuh saya. Jadi muncul akal-akal yang kayak gitu, Pak. Sehingga akhirnya yang dia minum ini bukan lagi sesuatu yang kesal atau mengesalkan. Air putih lah ini tinggal. Air putih lah ini tinggal. Nah, itu kesal dan mengesalkan. Insya Allah air putih yang kau maki-maki tadi nggak akan ada manfaatnya kepada dirimu. Langsung kau turun perut, buang air kecil bolak-balik. Tapi kalau kau puji dia, karena dia akan memberi manfaat bukan hanya sekedar menghilangkan haus, lebih dari itu. Maka dia akan menjadi kebaikan kepada dirimu. Serius. Jadi kalau saya mengajak kita, mari berdamai kepada semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Agar dia menjadi sahabat kepada kita semua. Jadi tidak ada rivalitas di sini, Pak. Supaya jadi sahabat. Ya, tengok sendal swalomo yang udah pakai peniti itu. Salawatkan dia, Allahumma sholli alaihi. Hei, gara-gara kau nggak ganteng aku ini. Coba, ditengok dari atas cantik, wajahnya cantik, apa keren. Peci lobenya cantik, bajunya cantik, celananya cantik, kena ke kau, buang dia. Tapi ya Allah, karena selop sudah hilang, tinggal ada sendal swalo yang ada penitinya. Nah, kau sempurna di mataku. Bagaimana sempurnanya? Begitu lewat. Kok pakai sendal jepit, Pak? Tadi hilang sendal saya. Oh iya. Jadi semua orang maklum kalau kau pakai sendal jepit. Padahal kau di pesta itu. Itu ceritanya di pesta, Pak. Kan dari atas ditengok orang nih. Keren. Wah. Rupanya tadi dia singgah, sholat hilang sepatunya misalnya gitu. Tapi saya bukan mau buat stigma bahwa masjid selalu hilang sepatu, enggak. Kadang-kadang itu sampai kepada kita. Nah, ke pesta harus tetap karena masjid di dekat pesta. Pulang kan nggak mungkin. Di mobil udah nggak ada lagi apapun, hanya tinggal sendal. Ya udah, bismillah saja. Apa yang membuat orang maklum? Yang membuat orang maklum informasi yang kau berikan. Kebetulan tadi hilang pula sepatu. Oh iya Pak, ya. Aman kan? Nah itu min haitsu la yahtasib itu. Tapi ada orang gara-gara itu pulang dia. Udahlah pulang mama, nggak jadi. Pulang. Padahal bayangkan dari bumi asri inilah dia pergi ke belawan ujung sana ndak naik tol. Jauh nggak tuh? Sampai balik bumi asri mau pergi lagi ke sana. Aduh, stres lah bini ya gara-gara itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, percaya diri itu dihadirkan Allah pada orang-orang yang berteman akrab dengan seluruh kehidupan di dunia. Saya semalam cerita tentang makan, Pak. Ini serius ya. Bicara tentang innal mubazzirina kana ikhwani syaitan itu, bahwa mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Salah satu konteksnya adalah makanan. Ingat itu. Boleh kau bersia-sia pada makanan. Tidak menghabiskan makanan. Boleh. Tapi pastikan bahwa sudah tidak ada lagi orang lapar di muka bumi ini. Kalau masih ada, tolong jangan lakukan itu. Kalau orang lapar udah nggak ada, pastikan hewan-hewan ada sudah tidak ada yang kelaparan. Kalau sudah tidak ada, silakan kau mubazir, nggak apa-apa. Kalau belum ada jangan. Ya, ini prinsip, Pak. Makanya orang-orang dulu selalu bilang kasihan nasi itu nangis. Ya kan, itulah ancaman mama-mama dulu agar anaknya mau makan. Kadang-kadang anaknya tengok mana air matanya nih, nggak ada nih. Kenapa begitu? Karena memang makanan itu simbol dari harta dunia kita ini. Makanya tidak boleh mubazir. Jadi kalau yang diajarkan oleh Rasul itu ambil sedikit-sedikit dulu. Kalau sudah sempurna rasanya di dirimu, belum sempurna cukupnya di badanmu, ambil lagi. Kadang-kadang kan kita itu sembrono ngambilnya, Pak. Karena kelihatan warnanya keren, ambil banyak. Begitu masuk ke mulut, tidak sesuai pula rasa dengan warna. Akhirnya siapa? Sayang. Nah ini hati-hati ya. Makanya sampai-sampai itu kalau kami dulu di pesantren ada itu kalau habis makan gitu ya, ada nasi-nasi sisa gitu ya, tulang-tulang gitu ya, itu dikumpulkan di plastik, Pak.
kita cari mukimin, orang yang tinggal, yang pelihara bebek. Kenapa? Karena kita ingin memastikan nggak boleh sayang. Nah, jadi sampai ke situ, Pak. Itulah salah satu energi bersahabat dengan bumi ini. Ya, jadi kita melakukan sesuatu yang pantas. Kalau kita anggap tidak pantas dan kita pun merasa itu salah, maka kita harus jauhkan dari diri kita itu. Satu lagi habisnya selesai. Rezeki langsung dan tak langsung. Langsung itu adalah rezeki yang sebab pekerjaan yang kita lakukan, itu rezeki langsung. Ya. Rezeki yang tak langsung itu ya kalau istilahnya itu dari pihak ketiga. Sesuatu yang tidak datang dari kita. Yang bekerja orang, yang mendapat kita. Ini saya nih. Ini anggaplah kalau seandainya saya ceramah ini bekerja, kira-kira gitu kan. Nanti kan pulang kalian bawa lontong-lontong sama saya kan. Nah, lontong itu bini saya yang makan. Nah, itu rezeki tak langsung kepada dirinya. Kira-kira begitu. Jadi nanti ada saja jalan di mana yang mencari sesuatu itu kita, tapi yang menikmatinya orang lain. Dan sampai di situ ikhlaskan. Nah, kira-kira gitu. Makanya kadang-kadang kalau saya masuk di satu majelis yang dikasih makanan banyak, yang saya yakin nggak akan mungkin saya bawa ke rumah karena itu pasti mubazir, saya sampaikan ke panitianya, ikhlas ya kalau saya kasih ke kemana-mana. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang yang punya hajatan dia hanya ikhlas kepada orang itu. Sama itu ya. Ini ke rumah yatim. Kemarin saya ceramah di rumah yatim, nggak usah sebut mereknya. Saya bilang begini, wahai engkau orang-orang yang memberi sedekah ke rumah yatim, tolong akadkan bahwa yang makan itu bukan hanya anak yatim. Nanti kasihan tuh pengurus-pengurusnya itu kelihatannya yang subhat dimakannya. Kadang-kadang kan gitu, anak yatim ya, ini yatim ya, ini yatim nih, ini kasih yatim ya, jangan yang lain. Kasihan dia, Pak. Ya kan, kalaupun dimakannya itu subhat lah sama dia itu. Jadi legowokan aja lah, ya. Dikasih 50 bungkus, yakinkan pasti ada yang bukan anak yatim yang memakannya. Udah gitu. Itulah sempurnanya orang yang bersedekah. Kenapa? Dia meyakinkan bahwa siapapun yang memanfaatkan sedekahnya ini asal melahirkan kebaikan kepada dirinya, sempurna hajat kepada sedekah. Nah, kira-kira yang begitu ya. Dikasih sendal ke rumah yatim, 100 sendal. Ya kan? Kelihatan besok-besoknya nampak dia pengurus kasubaknya yang pakai sendal itu. Langsung cemes-cemes dia, besok-besok nggak mau aku ngasih lagi ke sana. Kenapa? Kasubaknya yang pakai. Bukan gitu. Kau tengoklah semua pakai enggak. Kalau pakai semua kasubaknya pakai, udah sempurnakan niatnya, kira-kira gitu ya. Rezeki langsung, rezeki tak langsung. Maka apa yang min haitsu la yahtasib dari rezeki langsung? Min haitsu la yahtasib dari rezeki langsung itu adalah rasanya, nikmatnya, kecukupannya. Ingat itu. Itulah rezeki min haitsu la yahtasib dari rezeki langsung. Jadi kalau ada orang 2 menit lagi selesai nih ya. Kalau ada orang nggak bersemangat dia menerima gaji bulanan, biasa itu. Tanyalah orang yang bergaji bulanan, nggak semangat dia tuh menerima gaji, apalagi udah banyak kali potongannya ya kan. Nah, maka bagaimana itu min haitsu la yahtasibnya rezeki gaji bulanan itu? Ya tetap cukup walaupun jumlahnya tidak seimbang dengan rencana pengeluaran. Nah, kalau rezeki tak langsung udah pasti itu min haitsu la yahtasib karena dia datangnya dari sesuatu yang tidak disangka-sangka ya. Apa kurang gembira dia, Pak? Dia duduk ini cerita di masjid sebelah. Ya kan? Asal duduk cerita sama orang tentang Makkah, ya kan? Ternyata dia belum pernah ke Makkah. Rupanya dia banyak belajar Makkah dari buku-buku. Ini cerita lama ini, Pak. Dari buku-buku, ya kan? Sampai akhirnya atas izin Allah tergerak orang yang bolak-balik mendengarkan dia cerita Makkah karena kebetulan dia agnia, banyak uang. Ya, akhirnya dia bilang, "Udahlah, kau banyak kali cerita Makkah, berangkat kau." Nah, kira-kira gitu. Luar biasa. Saat itu apa? Rezeki. Jadi gini ya, ini penutup, habis ini selesai. Jika lisanmu sering bercerita baik tentang Allah dan nikmat-nikmatnya, maka Allah akan mudahkan semua hidupmu. Serius itu. Walaupun engkau sakit jumpa sama orang, cuman apa? Insya Allah, mudah-mudahan Allah. Tetap lisanmu lisan baik tentang Allah. Walaupun engkau tumpur, tetap lisanmu lisan baik kepada Allah. Insya Allah tengok apa yang Allah berikan. Ya, samanya ini. Mohon maaf ya, ini contohnya nggak pas. Tapi izinkan saya menceritakan contoh ini.
Ada orang si awak gosipi aja dia kemana-mana. Awak bilang, itu bodohnya itu, gitu kan? Nggak ada tuh, nggak pandai tuh. Tiba sekali waktu duduk awak di satu majelis, dia di depan, awak di belakang. Lalu orang itu yang kita selalu jelek-jelekkan tadi itu nanya pula kepada ada orang nanya ke dia, kau kenal Pak Anu? Kenal. Kayak mana menurutmu dia? Dia orang baik. Bayangkan, dipujinya awak sama orangnya. Baik dia Pak. Ya banyak dia nolong orang. Insya Allah lah. Aku kalau nengok orangnya, aku selalu berdoa supaya sentuhlah hati kita Pak. Aduh, selama ini saya jelek-jelekkan dia. Aturannya dia pantas menjelek-jelekkan saya juga. Tapi ternyata terbalik. Apa yang terjadi? Rusak hati kita Pak. Aduh. Nah saat itu tidak pantas contoh ini. Begitulah. Kalau Allah kasih kepada dirimu ribet. Terus kau juga cerita tentang Allah kepada orang-orang. Kau bilang Allah itu ribet, maka ribet hidupmu. Tapi kalau engkau diberi keribatan, kau masih berhasil menceritakan puji-pujian kepada Allah di tengah ribetnya hidupmu. Apa yang enggak Allah balikkan dalam hidupmu? Allahumma ya muqallibal qulub. Jelas. Terima kasih, saya kira itu saja lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.